Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardeli Medina Petungan dengan NIM 94142386 dari kelas B jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dari dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Yang pertama ada definisi tentang bank. Definisi bank ada 3. Yang pertama, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam aktivitas keuangan, seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya, termasuk transfer dana, investasi, dan pembayaran. Yang kedua, bank menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 di Indonesia, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang ketiga, secara umum, bank memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, seperti menjaga stabilitas moneter, menyediakan likuiditas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan bagi individu dan bisnis. Yang kedua, ada fungsi bank. Fungsi bank ada 7. Yang pertama, menyimpan dana. Bank berfungsi sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan kredit. Bank memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan pemerintah untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, investasi, atau konsumsi. Yang ketiga, sebagai perantara keuangan, bank menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau pinjaman. Yang keempat, menyediakan jasa pembayaran. Bank memfasilitasi transaksi keuangan melalui layanan seperti transfer, kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Yang kelima, mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi. Bank sentral seperti Bank Indonesia berperan dalam mengatur jumlah uang yang beredar, mengontrol inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketujuh, menyediakan layanan investasi dan keuangan. Bank juga menyediakan layanan seperti manajemen investasi, asuransi, dan transaksi valuta asing. Yang ketujuh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan kredit dan mendukung transaksi bisnis. Bank membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan pembangunan negara. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Bank yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan suatu negara, contohnya Bank Indonesia, KGA atau BI di Indonesia, Federal dan Federal Reserve di Amerika Serikat. Yang kedua, bank umum. Bank yang memberikan layanan perbankan secara luas seperti simpanan, kredit, dan jasa keuangan lainnya. Contoh, BRI, BCA, Mandiri, dan bank swasta lainnya. Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank yang berfokus pada layanan simpan pinjam tetapi tidak memberikan layanan giro dan transaksi valuta asing. Contoh, BPR Nusamba, BPR Lestari. Jenis bank berdasarkan kepemilikan ada 4. Yang pertama, bank milik negara atau BUMN. Bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya BRI, Bank Mandiri, BTN. Kedua, bank milik swasta. Bank yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta baik dalam negeri maupun asing. Contoh BCA, CIMB, Niaga, Danamon. Yang ketiga, bank campuran. Bank yang modalnya berasal dari kerjasama antar pihak swasta, nasional, dan asing. Contoh Bank DBS Indonesia dan Bank UOB Indonesia. Keempat, bank asing.
bank yang berasal dari luar negeri dan membuka cabang di Indonesia, contoh HSBC, Citibank. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan status operasional dan berdasarkan kegiatan usaha. Berdasarkan status operasional ada dua. Yang pertama, bank konvensional, bank yang beroperasi dengan sistem bunga dalam layanan keuangannya, contoh BCA, BNI, Mandiri. Kedua, bank syariah, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam seperti tanpa riba dan menggunakan akad tertentu, contoh BSI, BTPN Syariah. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan usaha ada dua. Bank devisa, bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi luar negeri seperti valuta asing dan ekspor impor, contoh BCA, Mandiri, HSBC. Kedua, bank non devisa, bank yang hanya melayani transaksi dalam negeri. Golongan bank ada buku 1. Modal inti di bawah 1 triliun, cakupan usaha kegiatan perbankan dasar seperti menghimpun dana dan menyalurkan kredit dalam negeri, terbatas dalam penggunaan teknologi keuangan dan instrumen keuangan kompleks, contoh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, atau bank kecil yang beroperasi di wilayah tertentu. Buku 2, modal inti 1 triliun sampai 5 triliun, cakupan usaha layanan lebih luas dibanding buku 1, termasuk kerjasama dengan bank luar negeri, bisa memberikan kredit dalam skala lebih besar, contoh bank nasional dan skala menengah. Selanjutnya, buku 3, modal inti 5 triliun sampai 30 triliun, cakupan usaha bisa beroperasi di luar negeri, memiliki layanan yang lebih kompleks seperti investasi dan transaksi falas, contoh bank dengan jaringan luas di Indonesia dan regional. Buku 4, modal inti di atas 30 triliun, cakupan usaha memiliki kebebasan ekspansi internasional, bisa menjalankan berbagai layanan keuangan termasuk investasi, treasure, dan produk keuangan kompleks lainnya, contoh bank-bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Kesimpulan, bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian dengan penyediaan layanan seperti pinjaman, dana, pemberian kredit, dan berbagai transaksi keuangan lainnya. Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bank juga berperan dalam sistem pembayaran investasi dan pengelolaan risiko keuangan. Dengan pengembangan teknologi layanan perbankan semakin canggih melalui digital banking yang mempermudah akses dan transaksi keuangan. Keberadaan bank yang stabil dan terpercaya sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Itulah paparan dari materi bank. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.